Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online, solusi belajar di era digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini Bu Fitri akan menyampaikan materi kelas 9 Kurikulum Merdeka, video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu teks prosedur bagian kedua. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Teks prosedur bagian 2. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi kali ini adalah: yang pertama, siswa dapat membaca nyaring teks bertema buku. Kedua, siswa dapat mempraktikkan prosedur membuat poster. Ketiga, siswa dapat mempraktikkan prosedur wawancara. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk memenuhi ketiga tujuan pembelajaran ini? Pasti bisa ya. Yuk kita bahas secara detail. Yang pertama, membaca nyaring teks bertema buku. Kira-kira apa saja ya langkah-langkah dalam membaca nyaring teks bertema buku? Langkah-langkah membaca nyaring dengan baik sebagai berikut. Yang pertama, bacalah dalam hati teks yang hendak dibaca nyaring, serta tandailah pemenggalan kata dan kalimatnya. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya anak-anak. Yang kedua, berdiri dan duduklah dengan tegak, karena itu akan mempengaruhi suara kalian dalam membaca nyaring. Yang ketiga, lakukan pemanasan dengan melafalkan A, I, U, E, O. Huruf vokal ya, dengan berbagai bentuk bibir. Jadi silakan kalian senam bibir untuk melatih kalian dalam membaca nyaring. Yang keempat, bacalah setiap kata dan kalimat dengan intonasi yang sesuai. Jika teks yang kalian baca mengajak pembaca berbincang dan mengajukan berbagai pertanyaan, maka kalian dapat membacanya seolah sedang berbicara dengan seorang teman. Nah, gunakan peran kalian ya anak-anak, sama dengan bermain peran. Kemudian yang kelima, perhatikan tanda baca dan lafalkan setiap kalimat sesuai dengan tanda bacanya. Jika berhenti titik maka berhenti, jika koma berarti berhentinya tidak terlalu lama, dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan, ada tanda tanya, maka intonasi yang digunakan pun juga dengan nada bertanya, dan lain sebagainya. Yang keenam, ucapkan setiap kata dan kalimat dengan jelas dan dengan volume suara yang sedang. Bagaimana? Apakah kalian bisa melakukannya? Selamat mencoba ya. Langkah-langkah membuat poster. Kira-kira apa ya hal yang harus kita lakukan dalam membuat poster? Tentunya ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Apakah kalian ada yang bisa menjawab? Yang pertama, kita akan melakukan perencanaan ide. Artinya, rencanakan ide atau gagasan dalam poster. Kira-kira saya ingin membuat poster apa ya? Apakah poster ini tujuannya untuk promosi atau justru untuk mengajak? Yang kedua,
Membuat draft. Cantumkan informasi yang lengkap tentang kegiatan. Misalnya kalian akan membuat poster tentang kegiatan. Maka kalian harus cantumkan informasi selengkap mungkin, sebanyak-banyaknya tentang kegiatan yang akan kalian jadikan poster. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Yang ketiga, presentasi. Artinya, presentasikan gagasan kalian untuk mendapatkan masukan dari guru atau teman. Karena masukan itu sangat penting untuk kita dalam membangun sebuah kepercayaan diri, membangun sebuah poster yang baik ya. Tentunya masukan itu yang sesuai dengan poster yang sedang kita buat. Yang keempat, revisi. Gunakan umpan balik dari guru dan teman yang sudah kalian lakukan pada presentasi untuk memeriksa dan merevisi poster kalian ya. Jadi ketika sudah direvisi, sudah dibenarkan ya, sudah diperbaiki, maka poster kalian siap untuk dicetak. Atau bisa disebarkan secara digital ya anak-anak. Langkah-langkah membuat poster TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Sebenarnya sama dengan slide yang sebelumnya, cuma ini lebih detail ya anak-anak. Yang pertama, melakukan perencanaan. Sebelum membuat poster, kalian harus merencanakan ide atau gagasan yang hendak diinformasikan dalam poster. Jadi lakukan semua rencana dengan baik, dengan urut, dengan rapi ya anak-anak. Yang kedua, membuat draft poster. Saat menyusun poster, kalian harus mencantumkan informasi yang lengkap tentang kegiatan yang akan kalian promosikan. Contoh, TBM itu meliputi nama taman bacanya apa, alamat taman bacanya, jam buka, kegiatan yang diselenggarakan di sana, syarat bagi pengunjung, narahubung atau kontak person, kemudian informasi lain yang kalian anggap penting. Silakan dicantumkan semua informasi tentang poster yang kita buat. Yang ketiga, presentasi. Presentasikan poster buatan kalian di kelas. Jelaskan gagasan yang hendak kalian sampaikan. Dalam presentasi tersebut, guru dan teman kalian akan mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Yang keempat, revisi. Kalian menggunakan umpan balik dari guru atau teman ya untuk memeriksa dan merevisi poster yang telah kalian buat. Nah, tentu ketika sudah mendapatkan masukan, sudah mendapatkan revisi ya, tentu poster ini sudah menjadi poster yang siap untuk dipublikasi, baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk online atau digital. Setelah mencermati cara membuat poster, tugas kalian adalah membuat poster promosi kegiatan sebuah taman bacaan masyarakat. Kebetulan pada bab ini kita dianjurkan atau diarahkan untuk membuat poster berupa poster promosi taman bacaan masyarakat. Ya, gunanya untuk meningkatkan literasi kita sebagai generasi penerus bangsa. Contoh teks prosedur berupa poster. Kalian bisa membuat poster seperti ini ya, yang ada teks prosedurnya. Kemudian yang kedua, contohnya seperti ini. Sengaja Bu Fitri contohkan, yang satunya ada hubungannya dengan Taman Bacaan Masyarakat, yang satunya secara umum. Kebetulan Bu Fitri ambilnya adalah prosedur isolasi mandiri di rumah. Nah, ini adalah contoh teks prosedur berupa poster. Tentunya ada langkah-langkah yang dilakukan ya dalam poster ini. Mempraktikkan prosedur wawancara. Apa ya anak-anak kira-kira prosedur dalam berwawancara?
Pertama adalah tentukan tema wawancaranya. Kira-kira saya ingin wawancara dengan narasumber ini temanya apa ya? Kalian siapkan dulu. Jangan pernah melakukan wawancara tapi tidak ada temanya. Yang kedua, pelajarilah masalah yang berkaitan dengan tema wawancara. Jadi kalian harus tahu dulu ya informasi sebanyak-banyaknya tentang tema yang akan kalian tanyakan ya. Cari tahu semuanya. Kemudian yang ketiga, buatlah garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Jika perlu, kirimkan pertanyaan tersebut terlebih dahulu kepada narasumber. Tujuannya supaya narasumber lebih menjawabnya itu lebih banyak referensinya, lebih banyak membantu kalian dalam menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Itu lebih baik lagi jika kalian bisa mengirimkan pertanyaannya terlebih dahulu kepada narasumber. Tapi bertanya secara langsung pun juga tidak masalah. Kemudian yang keempat, tentukanlah narasumber dan carilah informasi tentang narasumber tersebut. Kalian harus cari tahu sebanyak-banyaknya tentang narasumber atau orang yang akan kalian tanyai dalam wawancara yang akan kalian lakukan. Carilah informasi sebanyak mungkin untuk bisa mengenal karakter beliau, untuk bisa berbicara dengan nyaman dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, buatlah janji dengan narasumber yang akan diwawancarai. Karena narasumber yang kita ajak wawancara ini tentunya belum tentu punya banyak waktu luang untuk kita. Jadi sebaiknya kita membuat janji dulu dengan narasumber. Yang keenam, siapkan peralatan wawancara seperti buku untuk mencatat dan alat perekam. Ini sangat penting ya anak-anak. Kita sediakan 2 media untuk membantu kita dalam melakukan wawancara, yaitu buku dan alat perekam. Yang ketujuh, mintalah izin pada narasumber bahwa wawancara akan direkam ya. Karena perekaman itu sifatnya mungkin ada yang pribadi ya, mungkin ada seseorang yang kurang nyaman, maka sebaiknya kalian meminta izin kepada narasumber. Yang kedelapan, mulailah dengan memperkenalkan diri, baru mengajukan pertanyaan. Jadi kenalkan diri kalian dulu, nama kalian siapa, jabatan kalian ya, kemudian asal kalian dari mana, mungkin dari sekolah, dari perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, catatlah hal-hal penting yang disampaikan narasumber. Ini penting ya anak-anak, catatlah poin-poinnya saja boleh, hal-hal yang penting saja supaya tidak menghabiskan waktu ketika kita melakukan wawancara. Dan kita harus mengejar juga tulisan-tulisan yang harus kita tulis ya, sembari kita mendengarkan beliau menjawab atau narasumber menjawab. Biasakan membuat catatan singkat walau tersedia alat perekam ya. Biasakan karena alat perekam itu hanyalah sebuah benda. Mungkin di tengah jalan dia rusak, baterai habis dan lain sebagainya. Maka kita harus menyediakan option lain atau pilihan lain untuk bisa membantu kita melancarkan wawancara yang kita lakukan. Kemudian yang ke-10, buatlah laporan hasil wawancara. Jangan lupa ketika selesai wawancara, kita harus membuat laporan. Laporan wawancara penting untuk memeriksa informasi yang sudah diperoleh dan belum diperoleh. Kira-kira ketika kita rekap, ketika kita laporkan ya, kita membuat laporan, kita bisa tahu mana yang belum kita tanyakan, mana yang sudah, atau sesuatu yang baru yang ternyata perlu kita tanyakan tapi tidak kita tanyakan. Jadi kalian harus jeli ya dalam melakukan wawancara atau mengolah hasil wawancara yang telah kita lakukan. Begitu ya anak-anak prosedur atau praktik prosedur dalam berwawancara. Kita masuk di kupas teori ya. Ada teori yang harus kita pelajari, itu adalah imbuhan one. Apa ya imbuhan one ini? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering bertemu dengan imbuhan one. Wah, ternyata kita sering ya bertemu dengan imbuhan one seperti bangsawan, rupawan, hartawan, dan sebagainya.
Dalam hal ini, kita perlu memahami bahwa imbuhan wan berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, di pelajaran sebelumnya, di video yang sebelumnya atau video pertama, kalian sudah membahas tentang kata serapan yang salah satunya bahasanya adalah bahasa Sanskerta. Kemudian imbuhan ini digunakan bersamaan dengan kata nomina atau kata benda. Seperti pada kata bangsa ditambah imbuhan wan menjadi bangsawan. Kemudian ada kata dasar rupa ditambah dengan imbuhan wan menjadi rupawan. Ada kata dasar harta ditambah dengan imbuhan wan menjadi hartawan. Masih dalam imbuhan wan. Imbuhan wan berarti orang yang memiliki benda seperti yang disebutkan pada kata dasar. Ingat ya, imbuhan wan berarti orang yang memiliki benda seperti yang disebutkan pada kata dasar. Kita lihat dulu berarti kata dasarnya apa. Maksudnya bangsawan itu berarti orang yang memiliki bangsa atau keturunan raja. Ingat, artinya adalah orang yang memiliki benda ya. Bangsa itu kebetulan benda atau kata nomina, maka berarti kalau bangsawan berarti orang yang memiliki bangsa atau keturunan raja. Kemudian rupawan berarti orang yang memiliki wajah tampan atau cantik ya. Wajah atau rupa itu sinonim. Kemudian hartawan berarti orang yang memiliki harta. Akan tetapi dalam perkembangannya arti imbuhan wan ini sangat meluas anak-anak ya. Misalnya pada kata ilmuwan, negarawan, dan fisikawan. Imbuhan wan menyatakan orang yang ahli dalam bidang yang disebutkan pada kata dasarnya. Berarti jika pada ilmuwan, negarawan, dan fisikawan itu menandakan atau menyatakan orang yang ahli dalam bidang titik-titik-titik. Larinya ke kata dasarnya ya anak-anak. Pada kata seperti olahragawan, peragawan, dan usahawan, imbuhan wan berarti orang yang berprofesi dalam bidang yang disebutkan pada kata dasar. Ini saya balik lagi ke sini ya. Memiliki arti yang luas ya. Ilmuwan, negarawan, dan fisikawan itu menyatakan orang yang ahli dalam bidang yang disebutkan. Misal nih fisikawan ya. Berarti kalau saya artikan berarti orang yang ahli dalam bidang fisika, karena kata dasarnya adalah fisika. Negarawan, kata dasarnya adalah negara, maka jika diartikan menjadi orang yang ahli dalam bidang negara, dan lain sebagainya. Ternyata ada lagi anak-anak pada kata seperti olahragawan, peragawan, dan usahawan. Imbuhan wan ini berarti beda. Berarti orang yang berprofesi dalam bidang yang disebutkan pada kata dasar. Misalnya nih olahragawan, berarti orang yang berprofesi dalam bidang olahraga dan lain sebagainya. Jadi semakin meluas maka ilmunya juga semakin meluas. Berarti kita harus belajar lebih dalam lagi supaya pengetahuan kita juga lebih luas lagi. Masih pada pembahasan imbuhan wan, apa yang bisa kita simpulkan ya dari beberapa yang sudah kita bahas sebelumnya pada imbuhan wan? Imbuhan wan pada umumnya dilekatkan pada kata nomina. Kalau tidak tahu nomina itu adalah kata benda seperti bangsa, harta, ilmu, olahraga, usaha, dan peraga. Imbuhan wan tidak pernah dilekatkan pada kata verba atau kata kerja. Ingat ya anak-anak, imbuhan wan ini hanya dilekatkan pada kata benda atau nomina, tidak pada verba atau kata kerja. Jadi di antara kata relawan dan sukarelawan, manakah yang benar? Ya, ini ditanyakan di buku paket kalian ya anak-anak. Kira-kira yang benar relawan atau sukarelawan ya? Bu Fitri coba bahas. Jawabannya adalah sukarelawan. Mengapa? Kata sukarelawan berarti orang yang dengan sukacita melakukan sesuatu tanpa rasa terpaksa. Kalau sukarelawan berarti dari kata dasar sukarela dan imbuhan wan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk kata yang ada adalah sukarelawan. Jadi dalam KBBI online ya, silakan kalian ketik, kalian cari ya. Kata yang ada itu di sana sukarelawan, sedangkan kata relawan itu tidak ada anak-anak. Kalian tidak akan menemukan atau kalian biasanya
diarahkan atau diberi pengetahuan bahwa kata relawan ini memang kata yang tidak baku. Yang baku adalah sukarelawan. Gitu ya. Oleh karena itu, kata yang sebaiknya kita gunakan adalah sukarelawan, bukan relawan. Silakan kalian coba mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia Online kalian ya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan materi dari Bu Fitri. Demikian materi teks prosedur bagian 2 yang sudah Bu Fitri sampaikan. Kalian bisa melihat video sebelumnya, yaitu video pertama teks prosedur ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Bu Fitri akhiri. Tetap semangat belajar dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.